Yogyakarta darurat sampah, sebuah kondisi nyata di mana masyarakat Yogyakarta kesulitan membuang sampahnya. Wilayah kota Yogyakarta yang merupakan wilayah paling padat di antara 4 kabupaten lain di DIY, merupakan daerah yang menjadi kontributor sampah paling besar di tempat pembuangan akhir, yang berlokasi di Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Lahan seluas 12,5 hektar tersebut setiap harinya juga menerima sampah dari Kabupaten Bantul sendiri maupun Kabupaten Sleman. Kemampuan menampung sampah oleh TPA Piungan ini sebetulnya sudah berakhir pada tahun 2012. Namun hingga sekarang aliran sampah ke sana tak kunjung bisa dihentikan. Rata-rata 700 hingga 750 ton sampah setiap hari masuk ke TPA Piungan. Bahkan pernah juga mencapai 1029 ton. Ini tentunya membuat Pemda DIY harus berpikir keras untuk mengatasinya. Yang utama sebenarnya masyarakat harus mau mengurangi sampah, dan mengurangi sampah. Selanjutnya memilah sampah dan yang dimasukkan ke TPA itu agak berkurang. Sehingga pengelolaan kami tidak overload seperti yang panjenengan persani itu. Pertambahan jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat tentunya tidak mungkin diiringi dengan perluasan lahan, sehingga bisa menambah jumlah lokasi pembuangan sampah. Bahkan ruang-ruang terbuka yang tersedia semakin hari justru semakin berkurang oleh hadirnya bangunan-bangunan baru. Oleh karenanya, mau tidak mau, sampah harus dikurangi. Dan jika perlu, tidak ada lagi sampah yang dihasilkan. Tapi, mungkinkah? Darurat sampah itu tidak hanya sempat, tetapi ini menjadi sebuah gejala yang akan kita hadapi karena umur teknis tempat pembuangan air sampah di Piungan sudah mendekati akhir teknisnya. Dan yang kedua, proses revitalisasi Piungan, tempat pembuangan air sampah di Piungan, baru akan selesai di tahun 2026. Jadi memang selama beberapa tahun ini, 2024-2025 adalah masa-masa sulit bagi kita untuk melakukan pengelolaan sampah. Di TPA Piungan itu 58% dari jumlah sampah yang per hari sampai 700-800 ton, 58-nya itu adalah organik. Orang berpikir ketika organik itu nanti akan dengan sendirinya selesai, dengan dikubur, dengan dibuang begitu saja, apalagi dimasukkan ke sungai itu dianggapnya selesai. Tetapi itulah bencana sebetulnya, karena begitu banyaknya sampah organik yang tidak terkelola. Kota Yogyakarta ini sendiri kan tidak punya TPS, ya sebaiknya dibangunkan TPS untuk pembuangan sampah, dan kalau bisa ya secara gratis seperti itu. Endang Rohiani barangkali bukanlah satu-satunya orang yang mengupayakan pengelolaan sampah agar tak semakin berdampak buruk bagi lingkungan. Namun Mbak Endang begitu gigih memperjuangkan agar sampah tak melulu menjadi masalah. Ia mengedukasi banyak pihak agar mengelola sampah dengan bijaksana jika tak mampu menguranginya.
ini kondisinya kita sudah lakukan penataan, ini sudah kita jadikan ruang terbuka hijau, dan ke depan untuk kemarin perencanaan dari teman-teman, dari adik-adik itu seperti apa? Untuk perencanaannya kan dari wisata kan kita fokus ke Sungai Winongo ini, Bu. Nah, buat dari FKWA sendiri, rencana ke depannya kira-kira sungai ini akan diolah seperti apa lagi, biar kita menambahkan dari hal itu. Ya, sebenarnya kalau kami ini kan daerah mau dijadikan untuk wisata tubing ya, nah salah satunya harusnya itu bersih tuh. Kalau mau jadi tubing kan nggak boleh ada itu ya. Ia memulai mengurus sampah dari hulu, yakni melakukan edukasi kepada anak-anak muda untuk memahami dampak sampah yang dibuang secara sembarangan oleh warga masyarakat. Harapannya agar masyarakat berpikir berkali-kali sebelum memutuskan membuang sampah sembarangan. Tak bisa dipungkiri bahwa sungai sering menjadi alternatif warga masyarakat untuk membuang sampah. Akibatnya, sungai menjadi kotor dan seringkali mengakibatkan banjir jika musim hujan tiba. Padahal, sungai yang mengalir dan melintasi wilayah Yogyakarta cukup banyak jumlahnya. Bisa dibayangkan apabila semua sungai tersebut kotor, tentu bisa mengakibatkan banjir maupun masalah kesehatan lain. Tiap hari untuk buang sampah ini, Pak. Saya tahu tiap hari kayak aktivitas di sungai. Tiap hari saya tahu nih, sungai untuk buang sampah itu berangkal, suket, motong pohon ini nggak pernah diobain, malah digunakan kali. Kalau apalagi sungainya ini banjir. Kalau banjir kan airnya tinggi, buang sampah seenaknya, ber. Menurut Mbak Endang, kualitas air sungai merupakan cermin dari kesehatan masyarakatnya. Apabila air sungai sudah tercemar, maka besar kemungkinan air tanah yang dikonsumsi warga juga tidak sehat. Karenanya menjadi penting untuk menjaga sungai tetap bersih. Jadi, mengurus sampah bagi Mbak Endang memang harus mengurus sungainya juga. Membangun perilaku berbudaya hidup bersih dan membebaskan aliran sungai dari sampah adalah bagian penting dan menjadi salah satu komitmen Mbak Endang hingga kini. Jadi urusan sungai itu tidak lepas dari sampah itu sendiri. Jadi kalau kita bicara sungai itu seolah menjadi tempat terpanjang dan terluas untuk pembuangan sampah. Setiap kali kita melakukan gerakan bersih sungai, disitulah kami temukan sampah. Setiap kali dimanapun, bahkan dari Turi yang merupakan hulunya Sungai Winongo, di Kali Adem, di hulu itu ada Kali Adem, Kali Doso, ada Kali Denggong, itu kami temukan sampah. Di mana di titik-titik tertentu, apalagi di bawah jembatan, itu sampah. Nah, kalau kita mau menjadikan sungai bersih ya mestinya sampah ini tidak masuk ke sungai. Kalau kita bicara mitigasi bencana, sampah sebagai sumber dari persoalan banjir dan longsor, ya harusnya itu diatasi. Maka gerakan kita mau nggak mau, ya kita berurusan kemudian dengan sampah. Tidak hanya sekedar membersihkan sungainya dari sampah, tetapi ngedukasi masyarakat itu yang lebih penting, bagaimana masyarakat tidak buang sampah ke sungai. Upaya pengurangan sampah dengan berbagai cara sudah dilaksanakan sejak lama, khususnya di kota Yogyakarta yang memang tidak memiliki lahan cukup bagi pembuangan sampah. Kita melakukan apa yang dinamakan gerakan zero sampah anorganik. Jadi gerakan ini sistemanya adalah merubah perilaku sosial masyarakat untuk mau melakukan pemilahan sampah, di mana sampah itu dipilah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Dan sampah anorganiknya kemudian dapat didayagunakan nilai keekonomiannya. Maka strategi ini diterapkan dengan 4 pilar.
Pilar yang pertama adalah pemerintah di wilayah. Dalam hal ini Kemantren, Kelurahan, RW. Pilar yang kedua adalah bank sampah yang ada di RW-RW. Pilar yang ketiga adalah penggerobak. Dan pilar yang keempat adalah pelapak yang mengambil sampah anorganik itu. Nah, 4 pilar ini yang memberikan dukungan bagi gerakan zero sampah anorganik dengan kekuatan utamanya ada di 617 bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Klaim yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, produksi sampah telah dapat dikurangi sekurang-kurangnya 70 hingga 100 ton per hari. Namun gundukan sampah yang berada di Piungan Bantul masih belum terurai secara maksimal. Bahkan manakala terjadi antrian panjang truk-truk pengangkut sampah karena banyaknya aliran sampah menuju ke sana, tak jarang menimbulkan ketidakpuasan warga setempat. Mencari lahan untuk lokasi pembuangan sampah ataupun TPA itu tidak mudah. Masyarakat, orang pada umumnya kalau membuang sampah itu tidak mau jauh, tidak mau rekoso. Tetapi kalau tempat tinggalnya dekat dengan sampah juga tidak mau, kan repot seperti ini. Nah, di samping itu juga sebenarnya TPA itu dipakai ataupun digunakan atau dimanfaatkan hanya untuk menampung sampah residu. Kenyataannya tidak ada seperti itu. Jadi hampir semua masyarakat, bahkan tidak hanya di DIY, di Indonesia pada umumnya, sampah yang masuk ke TPA itu bukan residu, bahkan terpilah pun tidak. Nah, ini akhirnya mempercepat penuhnya TPA kami. Belum lagi yang namanya DIY itu kan kota wisata, kota pendidikan, sehingga sebenarnya jumlah penduduk yang senyatanya dengan jumlah penduduk yang ada di data itu berbeda. Ini kalau istilahnya kami, jadi penduduk di Yogyakarta itu pada saat siang sama malam itu berbeda. Pada saat liburan sama tidak liburan juga berbeda. Ini yang sebenarnya menyulut lebih cepatnya TPA Piungan itu penuh. Berbagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir sudah dilakukan sedemikian rupa dengan melakukan pemilahan sampah anorganik, sampah organik, dan juga sampah yang berasal dari barang berbahaya. Jika tidak diikuti dengan disiplin yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, maka problema sampah tidak akan mengalami kesuksesan. Mbak Endang dengan gigih terus melakukan pendampingan kepada warga masyarakat. Lebih dari itu, Mbak Endang juga terjun langsung dengan ikut serta melakukan pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Mbak, sampai. Kasih ya, Mbak. Jangan lupa terus pilah sampahnya. Bank sampah juga menunggu untuk sampah anorganiknya. Kasih. Sama-sama, kasih ya, Bu. Inilah kehidupan di kota. Kalau di desa kita punya lahan untuk menimbun sampah organik, tetapi di kota kita tidak punya lahan. Mau tidak mau kita harus olah sampah kita selesai sampai di rumah. Sebenarnya awalnya hanya 2 RW yang ada di wilayah Krica. Karena 1 RW di Krica itu dia selalu buang sampahnya di pinggir sungai. Tetapi perlahan sejak 2018 kami lakukan edukasi, sekarang sudah mulai berkurang dan kami kasih solusi bahwa pilahlah sampahmu, apalagi saat ini Kota Yogyakarta dengan membangun gerakan zero anorganik, itu kan semua sampah anorganik harapannya diserap sama bank sampah. Nah, yang organik bagaimana? Organik kami coba serap. Kami serap, kita bagikan ember ke setiap dasawisma yang ada di wilayah Krica. Kemudian setiap 2 hari kita ambili sampah yang ada ember-ember itu, kita ambili, kemudian kita biokonversi ke sini. Pada awalnya kami menghargai, sebenarnya tidak membeli tetapi menghargai
satu ember itu, karena biasa ya di masyarakat itu kadang-kala butuh iming-iming untuk kemudian membuat masyarakat itu mau bergerak. Jadi kami menghargai 3.500 per ember untuk sampah olahan dapur gitu. Cuman sayangnya kemudian Pampers masuk, ini masuk, jadi yang bukan organik masuk, itu yang menjadi tantangan buat kami, sehingga kami perlu evaluasi untuk itu. Jadi kami hargai itu per dasawisma kemudian dihitung, yang itu kemudian akan kita bayarkan itu. Namun kesininya karena kami masih mengalami kendala operasional, kami kembalikan lagi, dan kemarin terakhir ibu-ibu Forum Bank Sampah di Krica itu mensodakohkan, silakan, karena mereka juga tertolong kan sebetulnya dengan program ini. Nah itu yang kemudian konsepnya sodakoh, dan kami masih istilahnya memberikan kontribusi ke mereka dari upaya mereka mensodakohkan. Pada akhirnya nanti di akhir tahun pendapatan kami akan kita kembalikan ke Forum Bank Sampah 10%, artinya tetap dikembalikan sebagai wujud upaya bersama. Ketika di sini ada keuntungan, ya masyarakat juga yang juga punya keuntungan, supaya lebih termotivasi dalam upaya pilah sampahnya. Jika sampah anorganik sudah diserap oleh bank sampah dan dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi warga, sampah organik yang berasal dari rumah tangga bisa diolah menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Sementara kami melihat ada peluang usaha yang bisa kita dapat, tidak hanya anorganik yang bisa menghasilkan uang, tetapi organiknya ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Kenapa maggot pilihannya? Karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Kecepatan maggot dalam mengurai sampah itu 10.000 maggot itu bisa mengurai sampah 2 kilo per 24 jam. Jadi kecepatan inilah yang kemudian kita lihat sangat berpeluang untuk menyelesaikan persoalan sampah, utamanya adalah sampah olahan dapur. Yang itu kalau dibiarkan 2 hari, bau kemana-mana, mengundang lalat hijau, mengundang penyakit. Maggot merupakan sebuah alternatif untuk mengurai persoalan sampah organik di Yogyakarta. Daripada dibuang ke sungai yang bisa menyebabkan pencemaran, maka lebih baik jika sampah tersebut diolah dengan budidaya maggot. Dengan demikian, sampah organik tersebut bisa berdaya guna secara ekonomi maupun menjadikannya sebagai bagian dari rantai makanan kehidupan. Maggot dimakan ternak yang kemudian ternak tersebut dikonsumsi kembali oleh manusia. Lalu sampahnya kembali digunakan dalam budidaya maggot. Pemulung yang setiap harinya mengais rejeki dari sampah-sampah warga daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya juga menjadi bagian dari penguraian persoalan sampah. Kendati gerakan pemilahan sampah sudah digaungkan sedemikian rupa, namun hal itu belum cukup efektif dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan bijaksana, yakni dengan melakukan pemilahan sesuai harapan pemerintah kota Yogyakarta. Para pemulung itulah yang seakan menjadi garda terakhir pemilah sampah organik dan anorganik di Piungan. Per minggu bisa mengumpulkan per desa dengan pengepul atau juragan 15, itu bisa mengumpulkan per pengepul juragan 6 ton. 6 ton kali 15 pengepul berapa? 90 ton per minggu. Kalau 1 bulan berapa ton? 1 tahun berapa ton? Sudah 27 tahun berapa ton. Tapi kenapa tidak ada yang memperhatikan teman pemulung yang ada di TPST Piungan? Itu sangat mengurangi sekali. Kalau tidak ada pemulung, bagaimana nasib gundukan sampah yang ada di TPST Piungan?
Lewat upaya pemilahan dan pengolahan sampah, diharapkan volume sampah di TPA Piungan akan semakin berkurang. Meski demikian, jika namanya sampah, pastinya tetap tidak mengenakan. Bau dan juga limbah cair yang dihasilkannya pasti mengganggu warga di sekitarnya. Sehingga itu dibutuhkan sebagai upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Kepedulian dari masyarakat, pegiat ekoenzim itu bekerja sama dengan kami, dan ternyata setelah ipal kita ataupun sampah kita itu kita semprot, kita kasih ekoenzim, itu ternyata baunya juga berkurang cukup signifikan, sehingga langsung kita tindak lanjuti, kita kita lakukan terus-menerus. Ini bahkan ini kemarin dari pegiat ekoenzim itu juga membuat ekoenzim bareng-bareng kerjasama dengan kami di TPA Piungan, dan itu nanti juga untuk kita manfaatkan kembali untuk mengurangi bau itu. Baik itu nanti kita semprotkan ke sampah yang numpuk ataupun juga di instalasi pengolah air limbah itu. Pengolahan sampah anorganik menjadi benda-benda lain yang berguna, serta pengolahan sampah organik menjadi maggot dan ekoenzim merupakan berbagai alternatif yang sudah tersedia dan menjadi pilihan warga masyarakat untuk mengurai sampah. Hanya tinggal bagaimana kemauan warga masyarakat untuk melakukannya demi menyelamatkan lingkungan. Sebenarnya ini sudah sangat banyak metode-metode yang sudah dikembangkan untuk mengurai sampah. Kuncinya adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu mau pilah sampah, kemudian yuk selesaikan sampah di rumah saja. Jadi yang betul-betul keluar dari rumah kita adalah residu. Sekarang tinggal bolanya ada di masyarakat, ayo mau nggak ini? Karena kalau kita bicara agama mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, ya mari kalau kita menjadi orang-orang yang beriman ya jaga kebersihan lingkungan kita dengan olah pilah sampah kita. Pengurangan, baru nanti pemilahan dan pemanfaatkan kembali. Sehingga itu nanti benar-benar mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tidak malah semakin naik seperti ini, sehingga nanti dampak lingkungan yang akan dimunculkan nanti akan berkurang. Sehingga masyarakat juga akan bisa menikmati sampahku, tanggung jawabku.